Hari ini tadi moderator kita sudah menyampaikan topik yang akan kita angkat, dan topik ini memang menjadi pilihan dari para tim ahli Forum Diskusi Denpasar 12 setelah mencermati perdebatan, berbagai kemudian permasalahan dan berbagai pemberitaan, termasuk juga di sini mungkin ada beberapa kontroversi atas maraknya perilaku turis asing di Pulau Dewata yang mulai dalam sudut pandang kami pada satu titik yang cukup mengkhawatirkan. Data kumulatif sendiri kunjungan turis asing ke Indonesia cukup tinggi dan setelah pandemi ya, dan terutama adalah kunjungan setelah dibukanya kembali sekali. Namun kita tidak bisa menutup mata bahwa ternyata belakangan ini kita berhadapan dengan berbagai masalah yang melibatkan para wisatawan. Mulai dari sikap kesehariannya yang tidak menghormati adat dan istiadat setempat, mulai dari mereka kemudian melakukan hal-hal yang sesungguhnya juga tidak patut, dan juga banyak pelanggaran-pelanggaran hukum, dan berbagai permasalahan ikutan lain yang sudah meresahkan pada satu titik juga membahayakan kita semua. Di satu sisi kita memang ingin mendorong bagaimana terjadi peningkatan ekonomi, bagaimana pelaku pariwisata yang pada waktu pandemi yang lalu sangat terdampak untuk tetap bangkit dan roda perekonomian tetap. Namun diperlukan sebuah langkah-langkah yang bijak, langkah-langkah yang tegas, dan aturan, serta tentu konsistensi bagi kita untuk dapat menjaga agar Bali tidak menjadi kemudian tempat yang keasliannya atau apa yang dimiliki yang sesungguhnya menjadi harta bagi kita luar biasa dan anugerah luar biasa tercemar. Kan sangat erat sekali kaitannya dengan topik hari ini. Saya memang tidak mau ke yang negatif saja gitu ya. Ketika kita bicara mengenai tourism dan kreatif ekonomi, sebetulnya itu banyak sekali sisi positifnya gitu, dan kalau Mas Menteri Sandi bilangnya we are in happiness industry gitu ya. Prosperity and happiness itu karakteristik dari hospitality, dari tourism dan ekonomi kreatif. Itu dari segi spending. Dari sana bisa kelihatan ya sebetulnya what type of tourist actually visiting Bali gitu. Selanjutnya, nah dari sana saya mungkin masuk sedikit ya. Itu yang positif tadi ya, sumbangsih terhadap PDB, ekonomi. Kalau Bali sih seluruh ekosistem barangkali ya. Nah memang hari-hari ini ada isu-isu banyak ya yang kita lihat di terutama di media sosial ya, karena memang akses dari tourism itu tak terelakkan ya. Sebetulnya ini juga terjadi dulu, tapi sekarang lebih terekspos karena ada sosial media gitu ya. Kita turut menjaga bersama apa sih do and don'ts-nya gitu ya, yang sebetulnya tidak aneh-aneh. Ini dilakukan atau terjadi, ada perlu diamini juga di seluruh dunia bagi traveler dimanapun ya. Nah oleh karena itu kami telah membuat do and don'ts-nya, kami nanti sampaikan. Kami akan sudah dan sedang dan akan selalu masif untuk share di sosial media, sehingga karena ini ada alat yang sangat ampuh gitu ya saat ini. Tapi medium and long term kita harus menuju pariwisata kita itu yang berkualitas gitu ya, sustainable dan berkualitas. Dan Bali bisa menjadi pilot karena sudah advance. Kemudian yang lain 5 super prioritas, Danau Toba, Likupang, kemudian Labuan Bajo, Lombok, dan Borobudur sebetulnya bisa belajar dari Bali sehingga jauh mungkin lebih baik ya. Ambil yang bagusnya, yang tidak bagusnya mungkin tidak. Nah, ini mungkin beberapa hal yang menjadi dapat kita diskusikan selanjutnya. Jadi, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya data-data kami sama betul persis dengan Bu Made Martini. Jadi karena kami sudah bekerja seirama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Lanjut.
Nah, ini amanat dari Bapak Presiden Joko Widodo tahun 2022 yang merupakan momentum akselerasi pemulihan ekonomi nasional. Ini upaya-upaya kami, Bapak Ibu sekalian, dalam hal pengawasan orang asing, bahwa setiap warga negara atau setiap pemberi penginapan wajib memberikan laporannya kepada imigrasi, memberikan penginapan kepada orang asing. Ini sudah jalan secara elektronik bahwa hotel, penginapan, losmen, wisma tidak perlu datang ke kantor imigrasi Ngurah Rai, cukup mengakses aplikasi kami secara online dan sudah mendapatkan bukti pelaporan bagi keberadaan orang asing yang diberi penginapannya. Jadi kepala lingkungan, kita punya program Iwayan Wisesa, bisa langsung berinteraksi dengan kantor imigrasi untuk melaporkan kejadian menonjol di lingkungannya yang melibatkan orang asing. Jadi saya ada share sedikit. Tadi sebenarnya data-data kita hampir sama ya semua, sama Kemenpar, karena kita simetris sih bekerjanya. Kita ada data, ini sangat membantu. Kebetulan saya mempunyai beberapa properti juga buat kami di industri. Dari Februari kemarin, ini kan low season ya. Ini low season terbaik yang pernah kita rasakan gitu dibandingkan 2019. Perilaku wisatawan negatif itu ini tambahan dari saya. Kami industri akan lebih menyiapkan banyak produk-produk yang sustainable ya. Itu jadi untuk mengimbangi melihat Bali murah seperti itu. Saya juga anggota GIPI ya. Kalau Ildik Cipari ya kan ikut anggota GIPI ya. Ildik Ciparinya ikut anggota GIPI. Himpunan Lembaga Pendidikan Pariwisata ikut anggota GIPI ya. Baik sebagai akademisi maupun selalu keliling-keliling di lapangan ini melihat, bisa bilang mana perlu ketemu dengan wisatawan yang naik motor macam-macam lah di Danau Batur, ketemu ya ngobrol lah, diajak ya. Kita kan harus sebagai dosen ya senang aja keliling-keliling ke Besaki, lihat itu pecalang kami ada. Nah, tapi sebelum itu banyak sekali pelanggaran ataupun overstay. Catatan saya, dan pada waktu kami mengadakan penelitian tahun 2015, jumlah yang resmi saja kamar hotel di Bali itu tahun 2015 itu 130.000. Dan 95.000-nya ada di Bandung. Itu yang resmi. Berarti berapa banyaknya kamar yang ada di Bandung? Karena itu tersebar di Bandung Selatan, terutama ya Kuta Utara, Tengah, dan Selatan. Sehingga PHR Bandung tinggi, bagus. Dan juga banyak sekali economic loss. Gitu. Economic loss artinya banyak sekali ini yang belum tercatat. Sampai sekarang. Ini saya sedang berada di Batu Selatan, salah satu desa yang saat ini sedang kekinian. Terlihat adalah pemandangan Gunung Batur, dan memang saya sendiri adalah pelayan dari Batur. Jadi permasalahan yang saat ini terjadi di Bali yang sudah berakumulasi hingga menjadi akhirnya mendapatkan perhatian yang sangat besar dari pemerintah pusat, dari para menteri dan juga para pemegang kebijakan. Sejatinya adalah permasalahan yang sudah terjadi cukup lama dan secara perlahan bertambah dan di akhir hari ya menimbulkan berbagai macam permasalahan. Salah satunya adalah misalnya dari wisatawan yang melakukan pelanggaran-pelanggaran secara moral yang kemudian kami menindaklanjuti dan juga memberikan penertiban dan juga sanksi dan sebagainya. Bagaimana para WNA tersebut juga ikut bekerja, juga ikut mencari nafkah, dan banyak lahan-lahan pekerjaan dan lahan-lahan mata pencarian yang dilakukan itu adalah bergesekan dengan masyarakat lokal itu sendiri. Ibu Reri tadi saya sempat lihat sebentar wajah beliau. Salam sayang Ibu, semoga segera
aku bisa menengok Ibu lagi di Jalan Denpasar, nggih. I love you so much. Thank you so much for everything. Stay healthy. And terima kasih dan tetap menjadi sinar cahaya bagi kami Ibu. Tetap jaga kami di Bali. Dulu perkara udah jelas. Pertama, bagaimana kita menegakkan hukum terhadap para turis ini dengan ramah tapi tegas. Yang overstay, yang berbisnis, ya supaya diajak mematuhi aturan. Tapi yang udah kebangetan, ya sudah bagus, tegas, dideportasi saja. Saya kira perkawinan antara menegakkan hukum dengan ramah dan dalam hal tertentu ya tegas mendeportasi, saya kira itu sudah pilihan yang paling jelas. Tapi karena banyak yang dideportasi itu datang dari Rusia, kiranya memang perlu sedikit seleksi yang lebih ketat. Ya. Dan yang terakhir tadi gagasan mengenai buku putih tentang apa the do's and the don'ts, saya kira itu ide yang paling bagus. Jadi semoga itu semua bisa kita laksanakan. Terima kasih.